Shalom, perkenalkan nama saya Gloria Simanjuntak dengan NIM 22010450 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 2 Grup B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran Kristen tentang Trinitarianisme. Berikut penjelasan tentang Trinitarianisme. Definisi Trinitarianisme menurut agama Kristen Protestan. Secara teologis, Trinitas dapat diartikan sebagai kesempurnaan Allah yang esa yang menyatakan dirinya dalam tiga keberadaan, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memiliki kualitas kesempurnaan kealahan yang sama. Trinitas berasal dari bahasa Latin Trinus yang berarti merangkap tiga. Konsep ini mulai berkembang pada awal gereja Kristen, ketika gereja berusaha menjelaskan bagaimana Allah dapat didefinisikan sebagai satu entitas, tetapi juga sebagai tiga pribadi yang berbeda. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai aliran pemikiran yang berbeda, seperti Sabellianisme yang menganggap Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai manifestasi yang berbeda dari Allah, Arianisme yang menganggap Putra sebagai makhluk ciptaan Allah, dan modalisme yang menganggap Allah memiliki tiga peran yang berbeda dalam sejarah keselamatan. Kedudukan oknum Trinitas dalam Kristen Protestan. 1. Allah Bapa. Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi serta segala yang terdapat di dalamnya. Allah Bapa ada di dalam surga. Allah adalah Maha Kasih terhadap segala ciptaannya, terutama kepada manusia. Oleh karena itu, Allah senantiasa menampakkan dirinya kepada manusia sebagaimana pernah dilakukannya kepada Nabi Musa. Kedua, Tuhan Anak atau Yesus. Dalam kredo disebutkan, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, umat Kristiani pada umumnya, yakni bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia adalah putra Allah yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Tuhan yang Maha Kasih telah berjanji akan mengutus seorang penebus ke dunia. Penebus tersebut tidak lain adalah Yesus Kristus yang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru digambarkan lahir di Betlehem dari anak darah perawan dan mampu memperbuat mukjizat. Ia adalah imam yang banyak menderita dan akan wafat demi kecintaannya kepada manusia. Ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan Allah Putra. Roh Kudus diutus oleh Yesus Kristus dari Bapa kepada manusia karena Yesus tidak menghendaki manusia itu sendiri. Roh Kudus turun ke bumi, yaitu kepada para rasul dan murid-murid Yesus. Mula pertama Roh Kudus turun kepada para rasul dan murid-muridnya, sehingga dalam seketika mereka memiliki keberanian, menjadi orang-orang yang sabar dan gembira dalam penderitaan hidup karena iman mereka. Roh Kudus menjadi pendorong yang menyebabkan mereka giat bekerja karena keimanan mereka terhadap apa yang pernah diberitakan oleh Yesus Kristus. Kembangan pemikiran Trinitarianisme. Pada abad ke-1, gereja Kristen mengalami beberapa perdebatan penting seputar konsep Trinitarianisme. Beberapa perdebatan ini terkait dengan keilahian Yesus Kristus dan keberadaan Roh Kudus. Pada masa itu, ada beberapa aliran pemikiran yang berbeda tentang konsep Trinitarianisme, termasuk Ebionisme, yaitu sebuah aliran pemikiran Yahudi yang memandang Yesus sebagai seorang nabi manusia biasa, bukan sebagai Mesias atau anak Allah. Yang kedua, Doketisme, yaitu sebuah aliran pemikiran yang memandang bahwa Yesus sebenarnya tidak memiliki tubuh yang nyata dan hanya tampak seperti manusia. Aliran ini menyangkal keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi yang sama-sama kekal dengan Bapa dan Putra. Berikutnya, Gnostisisme, sebuah aliran pemikiran yang memandang bahwa hanya sedikit orang yang dapat mengalami keselamatan sejati dan bahwa pengenalan rahasia tentang Allah dan kesadaran diri adalah kunci untuk mencapai keselamatan. Yang berikutnya, modalisme, sebuah aliran pemikiran yang memandang bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu dalam arti bahwa mereka adalah tiga peran yang berbeda dari Allah, bukan tiga pribadi yang sama-sama kekal. Perdebatan paling penting pada masa itu adalah perdebatan tentang keilahian Yesus Kristus. Beberapa orang menganggap Yesus sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi, sedangkan yang lain menganggap Yesus sebagai pribadi yang sama-sama kekal dengan Bapa dan Roh Kudus. Perdebatan ini mencapai puncaknya pada Konsili Nikea pada tahun 325, di mana konsili menetapkan bahwa Putra adalah
homoousios atau hakikat dengan Bapa, dan bahwa keduanya bersama-sama dengan Roh Kudus membentuk satu entitas yang sama-sama kekal. Selain itu terdapat juga perdebatan seputar keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi yang sama-sama kekal dengan Bapa dan Putra. Beberapa orang menganggap Roh Kudus sebagai kekuatan atau energi dari Allah, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai pribadi yang memiliki keberadaan yang sama-sama kekal dengan Bapa dan Putra. Perdebatan ini akhirnya diatasi pada Konsili Konstantinopel pada tahun 381, di mana konsili menetapkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sama-sama kekal dengan Bapa dan Putra. Pada abad keempat, pemikiran Trinitarianisme semakin berkembang dan dapat banyak perbedaan yang terjadi, termasuk mengenai hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salah satu tokoh penting dalam pemikiran Trinitarianisme pada abad keempat adalah Santo Agustinus. Selain pemikiran Agustinus, pada abad keempat juga terjadi beberapa perdebatan penting tentang Trinitarianisme, seperti pada Konsili Nikia I pada tahun 325 dan Konsili Konstantinopel I pada tahun 381. Pada Konsili Nikia I, perdebatan terjadi seputar keilahian Putra, dan konsili menetapkan bahwa Putra adalah homoousios atau sehakikat dengan Bapa. Keputusan ini membantu memperkuat keyakinan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama-sama kekal dan sama-sama ilahi. Pada Konsili Konstantinopel I, perdebatan terjadi seputar keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi yang sama-sama kekal dengan Bapa, Putra. Konsili menetapkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sama-sama kekal dan sama-sama ilahi, dan bersama-sama dengan Bapa dan Putra membentuk satu ilahi yang kekal. Dalam kedua konsili tersebut, para teolog Kristen berusaha untuk merumuskan doktrin Trinitarianisme yang tepat dan menghilangkan perbedaan pemahaman tentang Trinitarianisme yang masih menjadi perdebatan pada masa itu. Kedua konsili ini membantu memperkuat keyakinan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama-sama kekal dan sama-sama ilahi serta membentuk satu Allah yang kekal. Pada abad kelima, perkembangan pemikiran Trinitarianisme tersebut berlanjut dengan adanya perdebatan tentang natur Kristus. Beberapa perdebatan penting yang terjadi pada abad kelima adalah perdebatan Nestorianisme dan Monofisitisme. Nestorianisme adalah ajaran yang menganggap bahwa Kristus memiliki dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia, yang terpisah satu sama lain. Ajaran ini dipandang kontroversial oleh gereja karena dianggap meremehkan kesatuan Kristus sebagai satu pribadi ilahi manusia. Pada Konsili Efesus pada tahun 431, Nestorianisme dinyatakan sebagai ajaran sesat. Sementara itu, Monofisitisme adalah ajaran yang menganggap bahwa Kristus hanya memiliki satu natur, yaitu natur ilahi, dan natur manusia tidak ada. Ajaran ini dapat dipandang kontroversial karena dianggap meremehkan keberadaan manusia Kristus. Pada Konsili Kalkedon pada tahun 451, Monofisitisme dinyatakan sebagai ajaran sesat. Keterkaitan antara perdebatan tentang natur Kristus dengan Trinitarianisme terletak pada konsep Tritunggal. Konsep Tritunggal menyatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang sama-sama kekal dan sama-sama ilahi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada Kristus harus selaras dengan konsep Tritunggal. Dalam konteks ini, Trinitarianisme menjadi penting dalam memperkuat keyakinan bahwa Kristus memiliki dua natur, yaitu natur ilahi dan manusia, yang tidak terpisahkan satu sama lain dan membentuk satu pribadi Kristus yang tunggal. Pemikiran Trinitarianisme pada abad kelima membantu memperkuat dasar keyakinan tentang sifat Allah dan sifat Kristus dalam agama Kristen. Konsep Tritunggal yang mendasar dalam Trinitarianisme membantu memperjelas keyakinan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Allah yang kekal dan membantu menyatakan perbedaan tentang natur Kristus dengan menegaskan bahwa Kristus memiliki dua natur yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dalam penjelasan tentang Trinitarianisme, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah adalah satu, namun hadir dalam tiga pribadi yang sama-sama ilahi. Trinitarianisme ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman Kristen tentang Allah dan bagaimana manusia dapat berhubungan dengannya. Trinitarianisme juga menekankan pentingnya persekutuan dan persatuan dalam kehidupan Kristen
karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Trinitarianisme seringkali jadi bahan perdebatan dan kontroversi dalam sejarah gereja Kristen karena sulit dipahami secara rasional dan seringkali menjadi subjek penafsiran yang beragam. Meskipun begitu, Trinitarianisme tetap diakui sebagai salah satu konsep teologi yang paling fundamental dalam agama Kristen. Itulah yang dapat saya paparkan tentang Trinitarianisme.